Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, tergantung pada Bapak ketika menonton. Jadi di dalam video kali ini, kami akan menjelaskan kasus pertama yang kami analisis, yaitu skandal Dieselgate Volkswagen antara etika bisnis dan kegagalan tata kelola perusahaan. Dan di kelompok ini kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Jess Lintan dengan NPM 2441089, lalu ada Frederick Angeli dengan NPM 2441090, dan juga ada Cindy dengan NPM 2441109, dan kami berasal dari kelas 2 MNMA, dan dalam tugas kali ini itu merupakan mata kuliah pengantar etika dan kemasyarakatan. Jadi, di dalam video kali ini kami akan menjelaskan secara detail kasus pertama yang kami ambil itu hasil analisis kami itu seperti apa. Sehingga yang pertama itu saya akan menjelaskan dari segi latar belakangnya terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kasus yang bisa dibilang paling kontroversial dalam dunia bisnis otomotif global, yaitu skandal emisi diesel Volkswagen atau yang lebih dikenal dengan Dieselgate. Jadi, Volkswagen ini merupakan mereka itu sebagai salah satu raksasa industri otomotif di dunia. Mereka itu terbukti secara sengaja memasang perangkat lunak di feed device, di mana hal ini tuh digunakan untuk memanipulasi hasil uji emisi kendaraan diesel mereka. Dampaknya itu bisa dibilang lumayan luar biasa, yaitu lebih dari 11 juta kendaraan itu terpengaruh secara aktif melepaskan emisi yang jauh melebihi batas legal dan mengancam kualitas lingkungan serta kesehatan publik. Jadi karena tindakan mereka itu 11 juta kendaraan bisa dibilang terpengaruh dan juga secara aktif melepaskan emisi yang membahayakan lingkungan ataupun secara publik. Lalu kasus ini tuh bukan hanya sebuah persoalan teknis ataupun hukum semata, tetapi juga mencerminkan konflik fundamental antara ambisi bisnis dan juga komitmen moral. Jadi apakah orang ini tuh mau berkomitmen dengan moralnya atau mereka itu hanya peduli dengan bisnis mereka, ambisi bisnis mereka? Nah, ini adalah bukti konkret bagaimana kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance ataupun kita bilang GCG yang dapat berdampak luar biasa dan juga berdampak luas tentunya dan sistemik. Melalui studi ini, kami itu menelaah secara kritis skandal ini dari sudut pandang etika bisnis, khususnya melalui pendekatan utilitarisme, deontologi, teori hak, dan juga etika kebajikan, serta mengaitkannya dengan prinsip tata kelola perusahaan yang ideal. Kemudian yang berikutnya itu adalah pembahasan utama. Jadi, penilaian etis terhadap keputusan manajemen VW. Yang pertama, dari perspektif utilitarianisme. Jadi, keputusan VW untuk memasang perangkat penipuan emisi jelas bertentangan dengan prinsip utilitarian, di mana hal ini tuh lebih menguntungkan segelintir pihak, yaitu perusahaan dan pemegang saham tentunya. Tapi di saat yang bersamaan, mereka itu juga mengorbankan kesehatan dari jutaan orang dan merusak lingkungan hidup. Tindakan itu bisa dibilang menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Oleh karena itu secara modal dianggap salah. Tidak menciptakan kebahagiaan. Jadi maksudnya orang banyak itu tidak merasa bahagia dengan tindakan ini, dan itu dianggap secara moral itu salah. Karena hal itu hanya menguntungkan bagi perusahaan dan pemegang sahamnya tadi. Kedua, pendekatan deontologi atau etika kewajiban. Jadi VW ini secara sadar udah melanggar yang namanya kewajiban moral mendasar, yaitu kejujuran dan juga penghormatan terhadap hak konsumen. Dalam kacamata filsuf Immanuel Kant, perusahaan itu telah memperlakukan konsumen itu bukan sebagai tujuan pada dirinya, tapi sebagai individu yang patut dihargai. Bahasanya itu adalah, dari Immanuel Kant nih, mengatakan bahwa perusahaan itu harus memperlakukan konsumen itu bukan sebagai tujuan, tapi bukan sebagai tujuan dari dirinya, ya tentu perusahaan itu mau cari keuntungan. Tapi kita harus melihat sisi dari konsumen, yaitu konsumen itu adalah individu yang harus dihargai. Jadi begitu adalah maksud dari Immanuel Kant. Nah, tapi semata-mata di dalam kasus ini, konsumen itu dilakukan sebagai alat untuk meraih profit, dan tentu hal ini bisa kita katakan sebagai tidak etis. Lalu ketiga, dari sudut teori hak ataupun etika kebajikan. Jadi VW itu telah merampas hak konsumen atas informasi yang benar, serta hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan aman. Kenapa begitu? Karena mereka sudah menyebarkan informasi yang salah dengan memanipulasi informasi tadi, dan juga hal itu berdampak kepada lingkungan, dan artinya lingkungan itu jadi rusak. Nah, dari sisi virtue ethics, tindakan mereka itu bisa dibilang tidak mencerminkan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang seharusnya menjadi landasan karakter perusahaan yang bermoral. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saudari Frederick. Jadi yang pertama itu ada Good Corporate Governance atau GCG yang dilanggar oleh Volkswagen. Jadi yang pertama itu ada transparansi. Jadi Volkswagen ini gagal untuk memenuhi prinsip transparansi karena mereka menyembunyikan informasi yang penting terkait tingkat emisi kendaraan mereka. Jadi alih-alih jujur kepada regulator dan masyarakat,
Volkswagen ini justru memanipulasi data yang ada. Jadi emisi mereka ini terlihat ramah lingkungan, padahal kenyataannya itu tidak. Jadi ini menunjukkan adanya ketidakterbukaan informasi dalam operasional mereka. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Tidak ada pertanggungjawaban dari pihak Volkswagen ini, dari pihak manajemennya atas tindakan manipulatif tersebut. Jadi manajemen puncak itu seharusnya bertanggung jawab atas keputusan dan sistem yang digunakan. Tetapi pada saat skandalnya terungkap, justru tidak ada pihak yang secara tegas mengambil tanggung jawab tersebut. Lalu yang ketiga ada tanggung jawabnya atau responsibility. Jadi Volkswagen mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana dampak dari manipulasi emisi ini kan sangat besar, terutama terhadap kualitas udara dan kesehatan publik. Namun perusahaan ini tidak ada memperhitungkan itu dan tidak ada tindakan dalam bertanggung jawab. Lalu yang keempat ada keadilan atau fairness. Jadi konsumen menjadi korban karena mereka membeli mobil dengan asumsi bahwa produk tersebut itu ramah lingkungan, padahal aslinya tidak. Selain itu, tindakan Volkswagen juga menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar otomotif karena mereka memperoleh keuntungan secara tidak jujur dibanding pesaing mereka yang bermain sesuai dengan aturan. Lalu yang kelima ada independensi. Jadi pengawasan internal ini terbukti lemah. Jadi direksi dan dewan pengawas gagal untuk menjalankan peran mereka untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Tidak ada kontrol independen yang efektif sehingga praktek manipulasi berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi. Lalu yang selanjutnya adalah tata reformasi kelola Volkswagen pasca skandal. Jadi yang pertama ini ada reformulasi budaya etika. Jadi Volkswagen ini mulai membangun ulang budaya perusahaan dengan menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, tanggung jawab sosial ke dalam semua aspek bisnis. Jadi tujuannya ini untuk mencegah karyawan dan manajemen terlibat dalam praktik tidak etis di masa depan. Lalu yang kedua ada pembentukan komite etika independen. Jadi Volkswagen ini bisa membentuk komite etika yang terdiri dari pakar hukum, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Dan komite ini bertugas untuk mengawasi kebijakan etis dan memberi masukan strategis agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Lalu yang ketiga ada sistem whistleblowing yang aman. Jadi Volkswagen ini bisa menyediakan jalur pelaporan yang aman bagi karyawan yang ingin melaporkan pelanggaran. Mereka akan dijamin untuk tidak mendapat hukuman atau diskriminasi, dan ini itu penting untuk menciptakan budaya perusahaan yang berani bicara dan menjaga integritas yang ada. Lalu yang keempat ada audit pihak ketiga. Jadi audit terhadap emisi kendaraan ini dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kredibilitas yang tinggi dengan mengacu pada standar internasional seperti ISO, dan hal ini itu untuk memastikan bahwa data yang dipublikasikan itu objektif dan akurat. Lalu yang kelima ada transparansi publik yang ditingkatkan. Jadi Volkswagen ini tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tetapi juga membuka laporan etika dan keberlanjutan kepada publik. Jadi ini bisa menunjukkan komitmen perusahaan untuk lebih terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Oke, selanjutnya kita evaluasi Dewan Direksi. Dewan Direksi gagal dalam mencegah atau mendeteksi kekurangan sistematis, lemahnya ethical leadership, dan oversight fungsi pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan restrukturasi dewan dengan unsur yang independen dan latar belakang etika. Selanjutnya, pembelajaran etis bagi manajer masa depan. Ada 5. Yang pertama, literasi etika. Nah, menguasai prinsip-prinsip moral dalam bisnis. Dan yang kedua, keberanian moral, yaitu menolak kebijakan yang menyimpang. Yang ketiga itu transparansi dan akuntabilitas, yaitu mengutamakan keterbukaan. Yang keempat, menyeimbangkan moral dan ekonomi, yaitu tidak hanya kejar laba. Dan yang terakhir, membangun budaya kerja etis, yaitu sistem pelaporan pelanggaran itu harus aman dan diberi penghargaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kasus ini adalah skandal Dieselgate jadi peringatan bahwa tanpa etika dan tata kelola yang kuat, kepercayaan publik bisa hilang. Dan tindakan VW ini tidak dapat dibenarkan secara moral, hukum maupun sosial. Pelanggaran prinsip GCG menegaskan pentingnya pengawasan yang independen, transparansi, dan budaya etika. Nah,
Manajer masa depan harus menjadikan nilai moral itu sebagai dasar dari kebijakan, membangun sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif, kemudian menempatkan etika sebagai fondasi organisasi, dan dengan integritas sebagai prinsip utama, perusahaan bisa menjaga keberlanjutan dan kepercayaan publik. Sekian dari kami, terima kasih.